Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Pagi ini kita membaca Alkitab di dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Nah, judul perikop itu adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggallah di rumah atau tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa Yesus mengutus murid-murid. Sebenarnya di dalam perikop sebelumnya dijelaskan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya dan memperlengkapi mereka. Lalu di ayat yang baru saja kita baca ini, yaitu pasal 10 ayat 5 sampai 15, dijelaskan bahwa Yesus kemudian mengutus murid-muridnya untuk memberikan pekerjaannya, memberikan pesan tentang kerajaan Allah dan juga melakukan banyak mujizat. Dan pada saat dia mengutus murid-muridnya, dia memberikan beberapa pesan kepada mereka. Salah satu pesan yang Yesus berikan kepada mereka adalah, jangan engkau membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, dan jangan juga membawa bekal dan pakaian yang berlebihan di dalam perjalanan. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus mengutus mereka tapi menasihatkan mereka untuk tidak membawa perbekalan? Apa hubungannya antara membawa perbekalan dan tugas yang akan disampaikan? Bukankah yang penting dia melakukan tugas itu? Tapi rupanya Yesus memberikan pesan yang penting di sini. Nah, saudara, beberapa teolog melihat bahwa nasihat Tuhan Yesus yang demikian karena memang mereka tidak diutus di kota-kota yang jauh, tapi mereka hanya diutus ke kota-kota atau daerah-daerah sekitarnya. Namun saya kira selain itu Kristus juga sedang mengajarkan mereka untuk belajar hidup dengan tidak mengkhawatirkan hidup itu sendiri. Mereka diminta untuk belajar percaya kepada Allah, terhadap perlindungan Allah dan juga pemeliharaan Allah. Saudara yang kekasih, sebagai seorang Kristen, kita pun merupakan orang-orang yang diutus Kristus di tengah-tengah dunia untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Namun, salah satu hal yang harus diingat adalah bahwa kita tidak dapat menjalankan tugas itu dengan efektif jika kita masih mengkhawatirkan hidup kita di dunia ini. Saudara, kita bisa melihat di media massa, kita dapat melihat bahwa banyak orang Kristen karena mencintai dunia ini, maka mereka kehilangan jati diri mereka sebagai seorang utusan Allah di tengah-tengah dunia. Kita mungkin pernah mendengar tentang seorang hakim yang beragama Kristen yang ditangkap karena menerima suap, atau seorang pejabat Kristen yang ditangkap karena terbukti korupsi. Mereka gagal menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia karena mereka mencintai dunia ini dan terlalu mengkhawatirkan kehidupan mereka. Dan hal yang sama dapat juga terjadi kepada kita. Karena itu saudara, Kristus mengajarkan kita untuk hidup dengan tidak mengkhawatirkan hidup itu sendiri, supaya kita bisa menjadi seorang utusan Kristus yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada hal-hal yang saudara khawatirkan sehingga saudara tidak dapat menjadi utusan Kristus yang efektif di tengah-tengah dunia ini?
Saudara, berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk mengenali hal-hal yang saudara khawatirkan, dan bawalah hal-hal tersebut ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, hidup saudara akan dijaga dan dipelihara oleh Allah. Saudara, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memelihara saudara dan memampukan saudara untuk menjadi utusannya di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh merenungkan kehidupan kami, khususnya tentang siapa kami di tengah-tengah dunia ini. Yaitu bahwa kami adalah orang-orang yang diutus ke dalam dunia ini oleh Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menjadi utusan-Mu, menjadi utusan yang baik di tengah-tengah dunia ini, menjadi utusan yang betul-betul bisa melayani Engkau dengan efektif. Dan ajar kami untuk tidak mengkhawatirkan kehidupan ini, sehingga akhirnya kekhawatiran itu akan membawa kami jauh daripada panggilan kami. Tapi Engkau jagai kami Tuhan Yesus, Engkau sertai kami, tumbuhkan iman dalam batin kami, sehingga kami yakin dengan pemeliharaan-Mu dan kami berjalan sesuai dengan iman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua aktivitas kami hari ini, biar semua kami kerjakan mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.